Halo Sri. Jadi malam ini aku akan prepare buat naik Gunung Slamet. Dan apa aja persiapannya? Ya seperti pada umumnya sih, bawa jas hujan karena rawan hujan nantinya, senter, P3K, ada apa ya ini, minyak urut, betadine, sama ini apa, roto buat kalau sakit mata. Mukena, terus ini peralatan mandi sama ada body dan lain-lain, bersih muka, botol, gelas. Terus ini ada ini sih, sendok garpu buat masak-masak, sama kopi. Ini rain cover, gas, kompor, sleeping bag ini wajib banget ke gunung. Terus ini pakaian ganti. Ini tuh aku buat outfit aja sih. Terus bawa ini juga matras. Matras. Lupa. Matras. Ini satu orang bawa satu. Pokoknya perlengkapan ini tuh wajib dibawa. Center, sleeping bag, P3K, obat-obatan pribadi, sama ya peralatan pribadi sih, itu yang penting. Ya itu tadi barang-barang yang harus aku bawa dan akan aku masukkan ke carrier. Ini sih ukuran berapa ini? 45-an lah. Itu, dan itu kayaknya udah cukup di sini. Nanti logistik sama air paling di samping, logistik dikit di atas. Kalau segini cukup buat tas ukuran segini. Nah ini plastik penting sih buat alas gunung pertama. Soalnya kalau misalnya hujan itu nggak akan mengganggu, nggak akan membasahi barang-barang kita. Soalnya kalau misalnya pakai rain cover itu masih kadang tembus ke dalam. Jadi plastik itu penting banget. Nah seriously, kalau misalnya packing ya, kalau dari pengalamanku, kalau packing itu dari yang paling bawah itu yang paling berat. Berhubung ini nggak ada tenda, biasanya paling bawah itu tenda, soalnya berat sama pasak dan lain-lain. Berhubung yang di sini yang paling berat adalah pakaian, jadi yang pertama aku masukkan adalah pakaian. Kenapa yang paling berat di bawah? Soalnya nanti di pundak lebih enak, jadi beban yang di bawah terus yang ke atas itu enteng. Nah kira-kira seperti ini seriously untuk bawa tasnya. Dan saksikan pendakian serius juga di Gunung Slamet. Halo, sekarang kita mau berangkat ke Purwokerto. Dan pendakian kali ini bareng dua magister, yaitu Den dan juga Mas Idris. Nanti dia itu pengacara dan juga ahli komunikasi. Nanti kita kenalan. Halo, ini Mas Idris. Halo, saya temannya Via. Dan itu ahli komunikasi. Ahli hukum. Oke, kita ini mau ke Gunung Slamet. Mepo mana Mas? Kok Mepo mana? Start mana ya berarti? Kita start Mepo Terbang. Oke. Nanti kita ke terminal Purwokerto. Habis itu shuttle pick up ke base camp Bambang. Berapa jam ini Mas bisnya? Ini estimasi 14 jaman. Berarti kita dini hari nyampe. Dini hari nanti nyampe. Kita lagi nyampe terminal Solo dan mau makan dulu. Di sini sih bisnya kurang lebih berhentinya 15 menit. Jadi kita mau makan-makan. Iya. Ya makan. Aku sarapan, ini makan. Makan siang ya Pak. Makan di terminal Tirtonadi Solo. Sekarang pukul 7.20. Ini jam 2.04 nyampe
di pertigaan titik penjemputan dari pendakian Gunung Slamet. Masih nunggu, kita tunggu dulu. Dan menunggu penjemputan yang udah kita pesan kendaraan, gak tahu kendaraan apa, pokoknya ke pos perizinan Gunung Slamet. Di tasku deh. Kita udah dijemput dan menuju pos perizinan via Bambangan. Kita lagi belanja dulu. Bapak-bapak rempong. Kenapa ini guys? Kita udah nyampe di pos perizinan Selamat via Bambangan jam 4.20. Ini adalah base camp Gunung Slamet Alingka. Ada kamar mandi, terus tempat tidur buat para pendaki. Iki udah subuh belum sih? Kita mau istirahat dulu di sini sebelum kita beli tiket buat perizinan. Kita tadi sempat tidur dan sekarang sarapan. Ini base campnya kayak warung ya mas ya. Base campnya itu menyediakan makanan tapi beli. Sekarang kita packing untuk memasukkan logistik dan berangkat. Nah ini kita udah selesai sarapan dan kita mau ke perizinan untuk membeli tiket. Tuh, puncak Slamet guys, sudah kelihatan dari sini. Puncaknya dekat. Dan ini pos perizinan. Nah, kita udah mengisi ini surat pernyataan pendakian dan perizinan. Ini ada pertanyaan daftar perlengkapan dan pembekalan. Jawab semuanya. Tinggal di setor. Sekarang saya mau setor dulu ke perizinan untuk pendakian. Mau mulai pendakian. Sekitar 1 km itu masih ngelewatin jalan Masuk Beton. Masuk jalur kami itu di area Batu Pandang. Ya, untuk trek naik dari base camp puncak itu 1 jalur. Untuk trek turunnya ada 3 titik percabangan yang perlu diingat. Udah selesai registrasi dan ini biayanya 75.000 untuk 3 orang. Per orangnya 25.000. Ini ada larangan dan juga rute. Sebelum berangkat kita pemanasan dulu. Seperti ini ya teman-teman kalau pemanasan naik ke gunung.
udah siap, tinggal berangkat. Perizinan udah, tinggal doa dan juga berangkat. Target kita adalah ke camp di pos 7. Kurang cilik jadi. Kurang cilik apa kurang cilik jadi? Ya apa? Ada yang salah. Kamu dingin kita? Cantolan kita? Kalau dari cantol. Sibuk guys mereka guys. Siapa? Enggak, aku ngomong nak serius journey. Berada ini. Kopor nanti sih. Ayo doa guys. Ayo malah sih. Aduh aku baru apa sih? Aku bingung pasti kudu lagi nang base camp kuno lho. Oh iya. Iya. Bismillah. Di sini tuh ada jasa ojek sampai ke pos Bayangan, pos 1 Bayangan. Nah kita memilih naik ojek karena memang Senin harus kerja lagi. Jadi kita mau pakai jasa ojek. Ini adalah pangkalan ojeknya di sini. Dan kita mau naik. Tasnya taruh depan ya emang Mas ya? Iya. Kita taruh depan tasnya, Kak. Biar apa? Biar aman sih. Oke, ini taruh depan biar aman. Kita berangkat. Pos Bayangan, dan kalau ngojek nyampe sini. Nah, jadi kita ngojek tadi dari atasnya pos perizinan itu sampai pos Bayangan, di bawah pos 1. Nah, kenapa kita naik ojek? Karena kita mengejar waktu dan biar menghemat tenaga, biar bisa submit sampai puncak. Ada yang jatuh guys. Nah untuk trek setelah pos Bayangan adalah seperti ini. Selain menghemat tenaga, kita juga ingin memberdayakan masyarakat lokal. Jadi jadi kita berbagi sama ojek. Nah itu dari pos Bayangan kurang lebih 5 menit. Kalau hujan deras sih kayaknya licin banget dan becek. Ini kayak gini. Soalnya teksturnya tanah semua. Ini adalah pos 1. Sekarang kita udah nyampe pos 1 dan tadi adalah pos Bayangan 1. Pos 1 cukup banyak warung sih. Ada 1, 2, 3, 4. Terus gazebo-nya banyak.
pos Bayangan sampai pos 1 treknya nanjak banget. Itu kalau pernah ke Arjuna, jadi treknya kayak summit ke Gunung Arjuna. Jadi nanjak parah, dan kalau hujan kayaknya licin soalnya teksturnya tanah semua. Tapi keren. Semoga dapat view yang bagus nanti di puncak. Selain warung juga ada tempat base camp buat istirahat. Ini kita dari pos 1, nggak tahu ini pos 2 apa Bayangan mantan. Treknya nanjak terus sampai capek. Rame karena ini Sabtu Minggu, jadi rame banget. Semangat. Dan udah nyampe, ternyata ini adalah pos 2 Kualang. Amazing, super banyak warung. Tiap pos ada orang jualan buah-buahan kayak semangka, pisang, nanas, dan lain-lain. Kita istirahat bentar, terus kita lanjut lagi habis ini. Akhirnya beli semangka. Pos 2 semangka. Seger di gunung. Harganya 2.000. Nah, seriously, untuk dari pos 2 ke 3 rutenya sama, masih nanjak dan lebih nanjak lagi. Cuma ini jaraknya lebih panjang ketimbang dari pos 1 ke pos 2. Alhamdulillah hari ini nggak hujan dan cuacanya cerah, jadi jalanan nggak licin dan juga becek. Nah, ini kita lihat beberapa menit dari pos 2 ada Kak Zepo. Oh, ini titik persimpangan dari Bambangan dan base camp di Pacaya, Pemalang. Jadi ke sana Pemalang, dan ke situ via Bambangan. Hah? Apa? Mari. Nah, ini udah setengah jam lebih jalan dari pos 2 dan pohon-pohonnya seperti ini udah mulai terbuka.
awake sik terus pindah kameranya. Emang. Menuju pos 3. Istirahat nandi. Lapar gue. Setelah lebih dari 1 jam kita nyampe di pos 3 ini. Lebih terbuka dan kayaknya ini bisa buat camp. Ini bisa buat camp juga dan cukup luas dan ada warung-warung tetap. Dari pos 3 ini kita kelihatan Purwokertonya. Tunggu sebentar. Yang terakhir. Kalian berhenti tuh kayaknya. Oh, yang tadi ini. Iya. Makasih ya Mas ya. Iya. Dikirain ini. Pantesan kok Adit ngerasa kurang. 120. Kalau batas. Jam. Sedangkan kita kan sementara ini Cat Nisor kan Kita loh jarang istirahat. ya, makanya cepet terus. Paruh-paruhnya terus. Kita sekarang di pos 4 Samarantu. Di sini nggak bisa buat ngecamp karena apa lahannya nggak ada. Ini foto aku identik sama Samarantu kan 2 pohon. Tak foto naik. Sesuai. ya mau foto dulu. Lah kira-kira ke pos 5 membutuhkan waktu setengah jam kalau tanpa istirahat dan nggak duduk berhenti. Kita mau foto-foto dulu di pos Samarantu. Ikon dari Gunung Slamet pos 4 Samarantu. Ya, ini 2 pohon yang sering di-review sama teman-teman pendaki. Oh ini. Ini 1. Pos Samarantu Gunung Slamet. Itu juga ada pohon. Fotoin Mas. Sing di review deh YouTube kan selalu iki ambek iku. Iya. Ini spot foto Samarantu. Yang mau foto guys. Aku dorong foto dhewe rek. Halo Pak Haji. Jadi ini habis istirahat dari pos Samarantu pos 4, terus sekarang mau ke pos 5. Treknya kayak gini. Ya ada landainya sih tapi nggak banyak, masih lumayan nanjak. Terus sekarang jam 2, tapi udah mulai dingin, kerasa dingin. Kalau misalnya istirahat atau istirahat gini itu kerasa dingin banget. Kalau jalan agak dingin karena aku tutup sama keringat. Ya, estimasinya sih 30 menit, tapi kita lihat nanti kita sampainya berapa menit. Menuju pos 5. Lihat sejenak.
Jam 14.28 kita nyampe pos Bayangan, pos 5 Bayangan. Di sini udah deh buat tempat tenda dan ada beberapa warung. Oh, pos 5 guys, di sini pos 5. Nah, banyak yang mendirikan tenda di sini dan juga banyak warung. Kita jadinya camp di pos 5 karena melihat kondisi fisik dari kawan Via ini. Nah, ini dia sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan, tetapi ditimbang-timbang karena dari sini summit ke puncak cuma 2,5 jam. Ya udah ya lah, kita camp di sini aja. Oke, doakan kita selamat sampai tujuan. So, ini jalur untuk mengambil air. Ada di pojok ujung pos 5. Halo, jadi sekarang kita lagi masak goreng apa sih? Masak tempe, nasi, mie sama nugget. Untuk sore ini kita makan nasi, mie, tempe sama nugget. Terus untuk sebelum summit kayaknya makan mie lagi. Terus besoknya baru masak sarden sama telur. Halo, jadi ini jam 7.06 kita baru bangun. Soalnya sebenarnya rencananya mau sampai jam 3, tapi dari semalam itu hujan udah deres, bukan deres sih, hujan lumayan. Dan summitnya tertunda karena 2 orang nggak bawa jas hujan dan juga terlalu dingin sih, resiko juga kalau mau naik ekstrim cuaca. Jadi nanti kita prepare dulu masak, habis itu kita naik. Jadi kayak gini kondisinya di luar, udah basah banget. Ini matras yang tidak terselamatkan. Nanti kita summit ke arah sana. Nggak tahu, semoga cuacanya bersahabat dan kita bisa sampai puncak. Oke, kita menghangatkan diri dulu. Mau masak mie sama jahe. Udah mulai kabut lagi. Kita masih prepare untuk summit. Semuanya baru summit, baru summit. Tidak serius nih. Masih prepare guys. Dengan kondisi kabut. Semoga nanti nyampe puncak nggak kabut. Mana ya? Ini kita udah siap mau summit. Prepare. Udah prepare. Semoga nyampe puncak cerah dan bisa naik puncak. Jadi nggak ada berangkat yang masih gelap soalnya hujan. Ini nggak sih? Semangat. Jam 4 kita mulai summit dan ini adalah rutenya dari pos 5. Ini adalah pos 6 guys. Kayaknya nggak bisa dibuat camp. Paling bisa sih bisa 5 aku mau tanya, tapi nggak lebar. Terus kita 3 tenda lah paling. Kita lanjut lagi ke pos 7. Dari pos 5 tadi itu kalau nggak bawa tas 20 menit sih nyampe. 20 ya? 20 menit nyampe.
tanpa berhenti. Kita udah nyampe di pos 7 jam 8.23 dari pos 6 25 menit. Hah? Hah? Selfie. Berat. Ini view pemandangan dari pos 7. Udah kita tahu awan. Itu ada tulisan pos 7. Pos 7 dan dapat arah mau ke pos 8. Ini dari pos 7 ke 8. Kita udah nyampe pos 8. Jaraknya pendek tapi bikin capek. Di sini bisa buat camp juga. Berapa ya? 2, 3, 4, 5 sama situ. Kapasitas 5 tenda. Dari pos 8 udah banyak bunga Luis. Udah nyampe pos 9 guys. Batas vegetasi. Betul guys. Batas serius udah nyampe di batas vegetasi Gunung Slamet. Ini yang ninggalin aku guys. Anaknya bad mood guys. Salahnya bukan lawan-lawan. Turu aja sih. Guys, ini adalah batas pendakian. Soalnya udah di batas vegetasi. Jadi kalau mau foto-foto ini udah bagus. Kalau mau muncak mending lebih pagi, biar nggak ada angin yang kencang. Oke, dan ini view dari batas vegetasi. Membentuk seperti payung. Udah hilang lagi guys. Ini masih proses menuju puncak. Dingin banget. Memang di atas batas vegetasi itu udah nggak ada asuransinya dari pos perizinan. Jadi kalau di sini ada apa nggak ditanggung resiko oleh base camp. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kalau misalnya kita mau summit sampai puncak Surono, harus hati-hati pakai kuplu soalnya emang dingin banget. Ini jam 9 udah dingin banget. Dan katanya semakin siang itu bakal makin dingin soalnya anginnya makin kenceng. Ini teksturnya berbatuan dan lancip, jadi harus hati-hati, harus tahan angin biar gak jatuh. Terus harus memilih jalan yang tepat. Di sini sih banyak treknya, bisa milih di jalan mana aja. Yang penting bener-bener menantang.
di atas membentuk lingkaran. Mungkin itu kenapa di bawah sering membentuk seperti payung. Udah hilang lagi guys. Masih berjuang guys. Ini kayaknya yang temenku dua udah nyampe puncak. Ini udah mau nyampe. Ini batu warna merah. Kayaknya makin puncak. Bismillah. Lagi semangat guys. Berjuang sendirian itu emang mantap. Kita udah nyampe, hampir mau nyampe puncak. Kita tulis dulu puncak paling atas nih. Oh, tuh temenku di mana? Mau turun mas? Ya hati-hati mas. Ya. Habis naik batu tadi, terus landai, akan naik dikit. Ini sih menuju puncaknya sana. Oke, mari kita ke sana. Kayaknya teman-teman di sana. Ini adalah atapnya Jawa Tengah guys. Gunung paling tinggi di Jawa Tengah, atau dikenal dengan Puncak Surono. Amazing. Dan ada puncak guys, gak tahu puncak. Oh bisa jadi. Terus itu kawahnya ya. Oke, itu kawahnya. Dan itu adalah puncak dari via Belambangan sama via mana? Puncak via Gunung Malang. Amazing. Alhamdulillah masih cerah. Ini yang ninggalin aku guys. Ayo kita berpelukan. Ternyata berjuang sendiri itu berat guys. Selamat datang kakak. Selamat datang. Males sih, aku tuh nangis, tapi itu nangis ya Allah. Ayo kita kawal pak, sampai butuh vertika pak. Tembelnya asli ya Allah. Jangan ditiru guys, teman kayak gini guys. Sini kita udah nyampe di puncak Gunung Slamet. Udah perjuangan dan kalau nggak istirahat dan jalan terus paling 2 jam nyampe dari masuk. Semangat cewek puncak. Itu juga bagus buat spot foto. Bisa foto dari sana sini. Terus ada tulisan dari film mana? Masih sibuk betul.
Gilir. Ya. Amazing. Bagus. Tetap hati-hati, stay safe ya, seriously. Jam 12.49 kita udah selesai packing lagi dan mau turun. Ini agak mendung, harus cepet-cepet turun. Logistik masih sisa banyak. Telur belum kepake, sarden belum kepake. Nih. Bang, Iya, hati-hati. Ya. Shelter pos 5. Mari. Kabut guys. Nah. Seriously, jadi aku tadi berangkat jam 1 dari pos 5 dan sekarang jam 15.37 nyampe di bawah bayangan pos 1. Tepatnya pangkalan ojek. Nah, kalau capek mending naik ojek. Kayaknya sih ini mau naik ojek. Tuh pangkalan ojeknya. Harus pinter apa ya? Harus pinter menanjakan kaki biar gak kepleset dan gak kesini. Alhamdulillah nyampe di sini. Yang ninggalin aku guys. Kita sebenarnya menguji mental dari Mbak Pia, sahabat Sydney ya. Udah berapa tahun Pak jadi ojek? Oh, kalau saya belum lama, sejak pembukaan Gunung Selamat sejak Covid. Belum Covid, ini bangunan proyek. Oh gitu. Tapi banyak yang ngojek Pak. Alhamdulillah sih banyak ya. Untuk satu harinya, kalau lagi kayak kemarin ya weekend ya itu bisa sampai 7 kali Mbak. Oh. Itu totalnya berapa orang Pak ojeknya? 36, 46. Oh 46. Banyak juga. Ya warga setempat itu ya Pak. Ya warga bawah lokal aja. Tanggal saja nggak belum boleh. Oh berarti warga setempat aja ya. Untuk tempat istirahat Oh gitu. yang berjalan. Tapi ya rame ya Pak ya. Rame. Kalau untuk daerah Serang rame banget. Serong. Oh ini Serong. Serang. Serang. Iya. Oke. Serang Purbalingga. Serang Purbalingga. Di sini tanamannya apa aja Pak ininya? Kalau di sini ada kentang, itu mayoritas daun bawang paling banyak. Oh daun bawang. Karena kentang musiman sih. Oh. Ya sawahnya lahannya punya warga setempat juga. Iya. Tanah milik. Untuk perhutani nggak boleh digarap sih, Oh. nggak boleh dikelola. Karena dulu zaman ya 80-an lah itu Ya. terjadi penebangan pohonnya keterlaluan. Oh, Jadi, daerah sini ya Pak? iya. Terus akhirnya Penebangan. Akhirnya sampai sekarang belum bisa dibuka lagi. dampaknya apa Pak? Dampaknya apa, banjir terlalu deras kalau musim Kalau hujan deras gitu iya, ya? untuk ke desa. Oh berarti penghasilannya ini daun bawang, sawi, sawi nggak sih? Ya sawi ada, ini daun seledri juga ada. Oh iya iya. Harum bawe. Daun seledri, daun. Halo Sidi, jadi ini udah nyampe di base camp. Habis ini kita mau mandi-mandi dan mungkin balik ke Surabaya. Naik ojek mantep. Oke, terima kasih. Yang ngevlog mana ini? Oh sih. Bukti autentik. Oh, pokoknya puncaknya selamat iku. Puncak Surono. Heeh.
gawe file karo wi. Kena takono Mas Rudi lho, iya ta Mas? Iya Mas. Oh kan. Kenapa Mas? Surono kan nama orang Mas. Oh, iya, yang ta, Babat Mas. Alas dulu mungkin ya? Dulu kan ada orang itu, saya lupa malah alamatnya dari mana Mas. Jadi itu seorang pendaki Mas. Ah. Yang Surono itu orangnya hilang sampai sekarang nggak ketemu Mas. Oh, namanya Jadi Surono. itu apa prasasti di situ, tugu prasasti. Oh, ada yang ini ya, kayak keramik gitu itu Iya ya. benar itu. Yang di puncak tadi. Ini jono tadi. Tahun berapa, Mas? Itu sekitar tahun berapa lah 1600-an itu. Wah, 800 600. Aku sih tadi embrio. Turu. Itu nama pendaki aslinya Mas. Oh, pertama kali ya. Ya saya kurang paham itu pertama atau berapa kali. Ah. Tapi ceritanya kayak gitu Mas. Jadi semua puncak di Gunung Slamet itu namanya puncak Surono ya. Kalau yang ini disebut sebagai Gunung Lanang sama Gunung Agung itu, Mas? Yang mana? Tahu nggak? Ya itu Gunung Slamet itu.